Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala wa litakmilu iddata wa litakbaru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu Akbar, Maha besarmu ya Allah. Allahu Akbar, Maha benarmu ya Allah. Allahu Akbar, Maha agungmu ya Allah. Seiring dengan terbenamnya matahari akhir Ramadan di langit sebelah barat, malam satu Syawal pun datang menyelimuti bumi. Lantunan kalimat takbir dan tahmid berkumandang di segenap penjuru tanah air. Segenap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bangkit menyuarakan kalimat keramat dan sakti, menyuarakan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang bercucuran air mata, rasa gembira dan haru. Tidak kita sadari karena manisnya perjuangan kita 1 bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah meninggalkan kita hadirin. Dulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, sampaikanlah usiaku ke bulan Ramadan ya Allah. Niscaya akan kuperbaiki amal solehku kepadamu ya Allah. Hari ini bulan mulia itu telah berlalu ya Allah. Hari ini tamu yang agung itu telah meninggalkan kita hadirin. Kita berjanji dulu kepada Allah, serahkan hamba ya Allah di bulan mulia itu ya Allah, buatkan hamba beramal soleh. Tapi apa yang terjadi? Kita tetap berleha-leha, kita tetap bermain-main. Kalau sempat kita meninggal setelah lebaran ini, hadirin yang dimuliakan Allah, berarti Ramadan inilah Ramadan terakhir kita yang kita nikmati itu selama-lamanya. Adakah Ramadan yang Allah gantikan jutaan keberkahan, kita renggut keberkahan itu? Adakah Ramadan ketika Allah gantikan ampunan? Adakah Ramadan ketika Allah gantikan amal lipat gandakan, kita rebut keberkahan itu? Kita tinggalkan amal soleh, kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah di bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ramadanlah kesempatan kita satu-satunya untuk beramal soleh. Ramadanlah kesempatan terbaik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada hadis yang mengatakan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seperti bayi yang baru dilahirkan di pagi yang mulia ini. Kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibu, tak membawa noda dan dosa. Tapi ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak semua kita yang berhari raya di pagi yang mulia ini. Tidak semua kita yang layak berhari raya. Karena orang yang betul-betul berhari raya ialah orang-orang yang betul menikmati kemenangan di pagi yang mulia ini. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Orang yang betul-betul berhari raya adalah orang yang berbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersimpuh memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegakah kita hadirin yang dimuliakan Allah, sampai hatikah kita tidak melakukan, tidak marukah kita kepada Allah di pagi yang mulia ini? Kita memakai pakaian yang baru, memakai harum-haruman,
sementara tidak kenal dengan puasa, kita tidak kenal dengan sholat tarawih, kita tidak kenal dengan bacaan Al-Quran. Memang bisa kita menutup aib di depan manusia, kita bisa berselubung di hadapan manusia hari ini, tetapi kita tidak akan bisa luput dari pandangan Allah, kita tidak akan bisa lari dari pengawasan Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan? Apakah kita akan bertemu dengan di tahun yang akan datang? Insyaallah Ramadan itu akan kembali, hadirin. Insyaallah dia akan kembali di tahun yang akan datang. Yang jadi pertanyaan adalah, kita ataukah akan jumpa lagi dengan dia? Apa kita akan hidup di tahun yang akan datang? Pertanyaan itulah yang harus kita lemparkan kepada diri kita, karena mati kapanpun, dimanapun dia akan datang, dia akan datang menemui kita. Makanya kalaulah hari Allah takdirkan kita menikmati Ramadan yang kemarin untuk terakhir kali, penyesalan itu pasti akan datang kepada kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini, sejenak mari kita layangkan pandangan kita, kita bayangkan wajah-wajah orang tua kita, ibu dan bapak kita, yaitu pada orang yang sangat kita cintai semasa hidup di dunia. Mungkin barangkali hari ini wajahnya tak nampak oleh kita, mungkin barangkali hari ini senyumnya hanya ada di pelipis mata kita. Hari ini mereka tak lagi bersama kita, hadirin. Dulu balik dari sholat Idul Fitri kita cium tangannya, dulu balik dari sholat Idul Fitri ini kita peluk tubuhnya yang rapuh, kita peluk tubuhnya yang sudah tua. Namun hari ini orang yang paling berkas dalam hidup itu sudah pergi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dia pindah ke alam barzah. Hari ini kita tak lagi melihat sosok ibunda atau ayahanda kita. Ada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kita teringat dengan mereka hari ini. Mereka kembali akan melihat pemandangan, mereka kembali akan dilihatkan surga, mereka kembali akan dilihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin 1 bulan mereka istirahat, hari ini akan kembali melihat kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Tegakah kita hari ini duduk diam? Tegakah kita hari ini dan mengirimkan sedikit doa kepada mereka sampai hati kita, hadirin yang dimuliakan Allah? Mereka meninggalkan harta, namun harta itu tidak kita kirimkan kepada mereka. Mereka layaknya seperti di tengah gelombang, seperti di tengah laut yang sedang menghadapi gelombang badai yang sangat dahsyat. Mereka tak bisa meminta tolong, hadirin. Mereka tak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya menunggu kiriman-kiriman doa dari kita, anak-anaknya. Mereka hanya menunggu rupiah dari kita. Mereka hanya menunggu sedekah dari kita, hadirin. Kalaulah sempat hari ini kita tidak berkirim doa kepada mereka, hari ini kita tidak berkirim sedekah kepada mereka, mereka akan kembali ke kuburnya dengan perasaan sedih. Mereka akan kembali ke tempat peristirahatannya dengan perasaan pilu. Asadun nas ba'da mautihi, asadun nas adaban ba'da mautihi. Penyesalan itu mereka rasakan ketika mereka telah menjadi mayat. Man kana lahu auladun, mereka memiliki anak, lam yusalli ala janazatihi, tapi anak-anak mereka tidak mendoakan mereka. Man kana lahu malun, mereka tinggalkan harta semasa hidup, tapi harta itu tidak diinfak sedekahkan oleh anaknya, tidak mereka kirimkan sedekah kepada mereka. Wa man kana lahu sujud, semasa hidup mereka punya waktu, tak punya waktu. Semasa hidup mereka punya waktu yang luang, yang lapang, tapi mereka tak sempat untuk membuat hal-hal yang sunnah. Apa sebab? Karena mereka terlalu sayang dengan kita, hadirin. Mereka terlalu cinta dengan anaknya. Mereka tidak sempat ke masjid karena harus mencari nafkah untuk kita.
Mereka tak sempat hadir sholat berjamaah karena harus mencari biaya hidup untuk kita. Mulai dari kita kecil mereka berjuang, bersusah payah demi kita hadirin, sampai kita bekerja, menikah, berumah tangga, mereka rela berjuang demi kita anaknya. Hari ini mereka tak lagi nampak. Hari ini mereka hanya tinggal senyuman dan kenangan. Apa yang kita bisa lakukan? Kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini, ma'asyiral muslimin. Apa yang kita tunggu, apalagi yang kita inginkan, kita lakukan. Kirimkan doa untuk mereka, kirimkan sedekah untuk mereka. Walaupun seisi dunia ini kita persembahkan untuk mereka, walaupun seisi dunia ini kita balas untuk membalas jasa mereka, niscaya dunia dan seisinya yang kita persembahkan untuk orang tua kita tidak akan bisa menembus satu tetes air mata yang keluar karena mendoakan kita. Dunia dan isinya kita berikan kepada mereka tidak akan bisa menembus satu hentakan nafas ketika melahirkan kita ke dunia ini. Kita sujud kepada mereka, kita bersimpuh di hadapan mereka. Orang tua kita yang masih hidup, jangan sia-siakan mereka hadirin. Jangan sia-siakan mereka. Bersimpuhlah di hadapan mereka. Mintalah berkah hidup kepada mereka. Surga itu ada pada mereka. Terkadang kita sibuk mencari surga sampai ke Mekah, sibuk mencari surga setiap hari pergi ke masjid, tapi tidak sadar surga itu ada pada orang tua kita. Banyak orang hari ini dia sanggup sholat berjamaah, dia sanggup mengeluarkan infak sedekah, dia sanggup membaca Al-Quran satu juz satu hari, dia sanggup membuat istrinya menutup aurat bahkan bercadar, dia sanggup untuk membuat kegiatan-kegiatan agama, tapi hubungannya dengan orang tua tidak baik. Dia sudah lama tidak bertegur sapa dengan ayah ibunya dan saudaranya. Dia sudah lama tidak menanyai kabar bapak dan ibunya. Walaupun amal ibadahnya sesudah, walaupun ibadahnya setinggi begitu, ketika orang tuanya tidak dia bahagiakan, ketika orang tuanya tidak dia perbaiki hubungan, maka amal ibadahnya tertolak. Amal ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu'daiman adaka adawaihi. Celakalah amal ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah. Salat tarawih itu diterima oleh Allah. Baca Qur'annya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia hidup, dia berjumpa dengan orang tuanya, dia berjumpa dengan ayah dan ibunya, atau salah satu di antara mereka sudah meninggal. Hari ini yang tinggal orang tuanya ibunya, hari ini yang masih hidup bapaknya, ketika dia berbuat baik menyebabkan dia masuk surga karena orang tuanya, seluruh amal ibadahnya tertolak. Tak ada gunanya amal ibadah kita sedikit segunung, tapi orang tua yang paling berjasa dalam hidup tak pandai kita berbuat kasih, tak pandai kita mencintai mereka, tak pandai kita berbuat baik kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, sudah Idul Fitri rahimakumullah. Pantaskah kita hari ini merasakan kemenangan? Sekiranya kita masih berpikir untuk menolong orang tua kita yang telah meninggal dunia, pada akhirnya mari kita tatap kehidupan kita ke depan. Mari kita rubah pola kehidupan kita hari ini. Kita yang dulu materialistis, mari kita berubah menjadi orang yang selalu berinfak, bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada gunanya kebahagiaan kita di dunia dengan harta yang banyak sementara kita tidak beribadah kepada Allah. Harta yang banyak tidak akan dapat menolong kita dari azab Allah. Rumah yang mewah hari ini, rumah bertingkat ber-AC, tak akan bisa kita bawa ke alam kubur. Hari ini jabatan yang tinggi, pangkat kita yang tinggi tak akan mampu menyelamatkan kita dari azab Allah
paling sebatas umur. Tapi kalau sempat kita mewah bahagia di akhirat, kita akan bahagia untuk selama-lamanya. Berapalah miskinnya kita di dunia, paling kita miskin sebatas umur. Tapi kalau sempat kita nanti miskin sengsara di akhirat, kita akan miskin sengsara untuk waktu yang sangat lama. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, tamu itu pasti akan datang kepada kita. Bendera kuning itu pasti akan hadir ke rumah kita. Hari ini kita tidak sadar, hari ini kita masih bermain-main. Kita memikirkan sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Kita akan memikirkan rencana 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan yang akan datang. Tapi kita tidak akan memikirkan bahwa ada yang pasti akan terjadi. Ada tamu yang pasti akan datang. Diundang, tidak diundang, dia pasti datang. Kematian itu akan datang menemui kita. Dia akan datang. Kematian itu datangnya tak diketahui di mana, sedang mengapa, dan kita dengan cara apa dia akan datang, Allah akan rahasiakan. Orang yang meninggal dunia, dia tidak sadar dia telah meninggal dunia. Dia melihat badannya dikelilingi oleh saudara-saudaranya. Apa katanya? Aku sedang bermimpi. Ketika dia melihat tubuhnya dibawa untuk dimandikan, dia mengatakan, aku sedang bermimpi. Ketika tubuhnya dikafani, dia masih mengatakan, aku sedang bermimpi. Ketika tubuhnya dibawa ke masjid untuk disolatkan, dia masih mengatakan, aku sedang bermimpi. Ketika tubuhnya dimasukkan ke liang lahat dan waktu itu keluarga, orang-orang itu sedang menimbunnya dengan tanah, dia masih berkata, aku sedang bermimpi. Langkah kaki terakhir di kuburan meninggalkan dia. Baru Allah itu Allah masukkan lagi. Dia sadar. Ketika dia bangun, dia baru terasa dia sudah mati. Dia panggil ibunya, wahai ibuku. Dia panggil ayahnya, wahai ayah. Dia panggil istrinya, dia panggil suaminya, dia panggil cucu saudara-saudaranya. Terakhir dia panggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Ketika tangannya dia gerakan, dia merasakan tanah. Ketika kakinya dia gerakan, dia merasakan tanah. Ketika sikutnya dia gerakan, dia merasakan papan. Ketika hidungnya dia kedepankan, dia merasakan tanah. Baru penyesalan itu muncul. Rasa meraung, nangis, merintih itu lahir dan muncul. Dan di dunia ini tak ada yang bisa mendengarkan. Kalau sempat tangisan orang meninggal itu Allah mendengarkan kepada kita, maka manusia yang hidup di dunia ini akan pingsan. Yang mendengarkan tangisan itu hanyalah binatang. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita bertakwa kepada Allah. Mari kita berubah. Mari kita rajin mengaji dan beribadah. Mari kita rajin berinfak dan bersedekah. Tak guna punya harta yang banyak, tapi harta tak dapat menolong kita di hadapan Allah. Percuma kita hidup sehat, tetapi badan yang sehat tak pernah kita pakai untuk beribadah kepada Allah. Makanya di hari yang mulia ini, khatib ini menyampaikan kepada kita bersama, sebelum masa itu tiba, sebelum jadwal kematian itu datang, sebelum kita menghembuskan napas terakhir, bertaubatlah kepada Allah. Berubahlah demi kebaikan, karena pilihan hidup itu nanti hanya ada 2. Kalau kita masuk surga, kalau kita tidak masuk surga, maka kita pasti masuk neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tahun ini, dan kita masih tetap berharap dan berdoa semoga Allah berikan kita kesempatan hidup berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Semoga infak sedekah yang kita keluarkan mudah-mudahan Allah sampaikan untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Semoga menjadi penyujuk di alam kubur mereka,
doa kita kirimkan, sedekah kita kirimkan, kita cinta dengan mereka, kita ingin berjumpa dengan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sedang suatu fitri rahimakumullah. Demikian khutbah kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, pada orang untuk asbab masuknya orang tua kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mengangkat kedua belah tangan kita seraya menundukkan kepala dan berdoa kepada Allah dengan hati yang ikhlas dan tulus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhumma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa, ya Allah, wahai yang maha tahu segala lumur aib dan maksiat, ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami ya Allah. Ampunilah diri kami ya Allah, tolonglah kami ya Rabb. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersihnya menggantikan masa lalu kami ya Allah. Ya Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami, darah dagingnya lekat pada tubuh kami. Ampuni jika selama ini kami pernah menzaliminya. Jadikan sisa umur kami jadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Ya Rabb, ampuni kedua orang tua kami, bahagiakan, muliakan sisa umurnya ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah, jadikan akhir hayatnya husnul khatimah, jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Kami mohon kepadamu ya Allah, lindungi kami dari mati sulul khatimah, lindungi kami dari mati sulul khatimah, cahaya kuburnya. Baru kami benar-benar mohon padamu, lindungi dari siksa kubur ya Allah. Jadikan doa kami jadi cahaya bagi hatinya, cahaya bagi kuburnya. Ya Rabb, balaslah kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Golongkan menjadi makhlukmu yang tahu diri dan tahu balas budi ya Allah. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengarkan kebenaran-Mu ya Allah. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu, yang dapat menjadi cahaya ilmu yang dapat menjadi jalan kebaikan, kemuliaan bagi umat-Mu, dan lisan yang dapat pulang dengan menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakan pada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang kelak jasad yang bersih ya Allah. Ya Allah, karuniakan pada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepadamu, hati yang terpesona kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan janji manis-Mu ya Allah. Hati yang selalu kaya karena yakin akan beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah, golongkan hari ini kami dari hari-hari yang penuh kerinduan, rindu ingin bisa pulang berjumpa denganmu ya Allah. Ya, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianati-Mu, melainkan jadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat denganmu ya Allah, makin bersyukur atas nikmat dari-Mu ya Allah. Ya Rabb, Anda sebesar malaikat menjemput kami,
izinkanlah saat kematian kami saat indah dalam hidup ini dengan bekal yang cukup ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami wafat husnul khotimah. Allahumma taubatan nasuha, Allahumma taubatan nasuha, Allahumma taubatan nasuha, Allahumma awim alaina fi sakratul maut wa najatan min darul afwal wal fasad. Ya Allah, hanya Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami hanya sekedar makhluk-Mu yang tidak arti bagimu, tapi Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Izinkan kami pulang dalam rindu-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu